Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum jami'an, ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya di awal pembahasan kita Thayyib tidak lupa dan tidak henti-hentinya kita senantiasa bermunajat, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dimana semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan sampai sekarang ini, semuanya itu adalah pemberian karunia fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini akhirnya fillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita bersyukur, mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ziyadah an-ni'am, yakni tambahan kenikmatan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang di mana tidak semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya, memilikinya, merasakannya. Apa itu? Yani taufik, at-taufik. Yani taufik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik berupa kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kebanyakan manusia mungkin tahu ilmunya, mungkin tahu kebaikan ilmunya, akan tapi tidak diberikan taufik berupa kemudahan dalam melakukan kebaikan tersebut. Thayyib, maka dari sini hendaknya kita senantiasa membasahi lisan kita dengan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Nah, kemudian akhirnya fillah, pembahasan kita pada majelis ini atau pertemuan kali ini melanjutkan majelis yang sebelumnya, ya, berkaitan tentang usul dakwah salafiyah, yang dimana ditulis oleh, bukan ditulis, yakni ditranskrip dari hasil transkrip dari rekaman Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimallahu rahmatan wasi'atan, yang dimana beliau rahimallah, ya, memberikan ceramah, ya, rekaman dalam rangka apa? Dalam rangka an-nasihah, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, yang berkaitan tentang fenomena dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kenapa? Atau berkaitan tentang apanya? Banyak orang-orang yang intisab, banyak orang-orang yang intima, menyandarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akan tetapi bariun, ya, minal haqaiq, yakni berlepas diri dari kenyataan atau realitanya yang benarnya. Hanya sekedar apa? Penisbatan, hanya sekedar apa? Hanya sekedar intima, penyandaran seperti itu. Baik, hakikatnya jauh sekali. Taib, ibaratnya bagaikan barang yang KW. Ya, mereknya kelihatannya sama, tapi apa? Yang satu asli, yang satu KW. Maka dari sinilah, ya, di mukadimah yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, beliau menjelaskan, ya, sebagai apa? Sebagai dasar kecemburuan beliau terhadap agama ini. Orang ngaku-ngaku, tapi apa? Hakikatnya jauh dari apa? Realitanya. Nah, dari sinilah pembahasan kita pentingnya, ya, inisab kepada Ahlussunnah wal Jamaah, pentingnya kita inisab kepada, ya, Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan apa prakteknya juga seperti itu. Tayyib, barakallahu fikum. Sehingga dari sini akhirnya fillah, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan pada al-aslul al-awwalu, pada poin yang pertama, yakni asas atau pondasi yang pertama, beliau menjelaskan bahwasanya di antara, ya, asas dakwah salaf, asas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Al-ihtimamu wal inayatu bi talabil ilmi asy-syar'i wa tafaqquhu fid din. Nah, ini poin yang pertama yang kebanyakan orang tidak memperhatikan, tidak punya perhatian, tidak memiliki apa? Antusias. Apa sih? Nah, yaitu al-ihtimam. Yakni punya perhatian, punya prioritas, punya semangat tentang apa? Tentang thalabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Emang kenapa? Karena inilah ciri khas, ya, orang-orang yang intisab kepada dakwah salaf, orang-orang yang intisab kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Ini ciri khas, ya, yang membedakan antara Ahlussunnah dan ahlul ahwa, yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan juga ahlu al-iftira, yang sekedar pengakuan belaka alias KW seperti itu. Maka dari sini beliau menjelaskan rahimallahu fi hini anna katsiran min al-jama'at al-islamiyyah al-yawma munfalitatun 'anil ilmi syar'i. Nah, ini poin pentingnya al-syahidiyah. Ini apa kata beliau? Tatkala kebanyakan, ya, dari jamaah-jamaah, ya, dari firqah-firqah, dari golongan-golongan pada sekarang ini munfalitatun 'anil ilmi syar'i, tidak punya perhatian, ya, berpaling dari yang namanya ilmu syar'i. Ini sehingga apa? Tidak punya perhatian dengan masalah apa? Agamanya. Ya, dan apa? Lebih memperhatikan fikih waqi'. Ya, apa yang dilihat oleh manusia baik itulah baik, apa yang dilihat manusia itu buruk maka itulah buruk. Kalau begini nanti begitu, nanti kalau yang jadi begini nanti Indonesia akan nasib dan seterusnya. Nah, ini bukan atas dasar al-ilmu syar'i. Nah, maka disinilah ini yang membedakan al-asul awal, yakni di antara asas dakwah salafiyah, yang membedakan antara dakwah-dakwah yang lainnya adalah apa? Bahwasanya asas dakwah salaf mereka yakni ihtimam, memiliki perhatian, memiliki semangat di dalam talabul ilmi asy-syar'i. Tidak melihat umur, tidak melihat kesibukan, tidak melihat backgroundnya apa, yakni senantiasa ia punya perhatian, semangat dalam apa? Menuntut ilmu asy-syar'i. Bukan kila waqal, bukan istilahnya katanya-katanya. Nah, inilah yang membedakan antara dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salaf dan dakwah-dakwah yang lainnya, yakni mabniun ala al-ilmi asy-syar'i. Maka dari sinilah akhwati fillah bahwasanya Syekh menjelaskan di sini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka yakni apa? Mencirikan ciri khas,
ya, yang mencirikan antara dakwah yang hak dan dakwah yang batil. Baik, maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya, "Qul," katakanlah, inilah jalanku. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," aku mengingat. Inilah yakni intisari yang dibawakan oleh Syekh rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Maka dari sini akhirullah Allah Subhanahu wa taala yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan berikan apa? Faham terhadap apa? Agamanya. Paham terhadap agama Islam. Dalam hadis ini, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan bahwasanya, ya, hadis ini, kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, wa fi dzalika bayanun zahirun li fadlil ulama'i ala sairin nasi. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dengan gamblang tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan apa? Seluruh manusia yang tidak berilmu. Nah, inilah alhamdulillah pentingnya kita apa? Menanamkan diri kita, ya, al-ihtimam dan juga al-inayah, punya perhatian, punya motivasi, punya prioritas agar senantiasa apa? Menanamkan pada diri kita semangat dalam talabul ilmi asy-syar'i. Karena inilah yang mencirikan dakwah salaf, karena inilah yang mencirikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, karena inilah yang membedakan antara dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dakwah-dakwah golongan-golongan yang lainnya. Tayyib, maka tidak heran, ya, beliau menjelaskan bahwasanya wa fi haini anna katsiran minal jama'atil islamiyyati al-yawma munfalitatun 'anil ilmi asy-syar'i. Yani mereka semuanya apa? Berpaling, ya, berpaling dari yang namanya ilmu. Taunya apa? Koran. Taunya apa? Media sosial. Jadikan sandaran hukum. Taunya apa? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau yang jadi seperti ini, maka akan yang terjadi seperti ini. Bukan di ilmu, ya, bukan ilmu yang disampaikan, bukan atas dasar apa? Dalil yang disampaikan kepada umat manusia. Dan seperti ini wakil. Ayolah ikhwah wal akhwati fillah. Ya, orang-orang yang di mana mereka, ya, istilahnya kelihatannya berilmu, kelihatannya tahu ini tahu itu, kelihatannya masya Allah gelarnya, ya, luar biasa. Tapi tak kalah berbicara masalah agama berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, ya, berbicara tidak atas dasar ilmu. Yang mengatakan kalau begini nanti jadi begitu, kalau yang jadi presiden ini nanti Indonesia akan binasa, nanti Indonesia akan masuk, nanti dan seterusnya. Inilah yang namanya fiqhul waqi'. Bukan ilmu. Sampai-sampai kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizallahu taala wara'ah, beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang, ya, menjadikan fiqhul waqi' sebagai manhajnya, sebagai dasar hukumnya, ya, beliau menjelaskan bahwasanya mereka itu nanti, ya, pasti akan apa? Menjadikan fiqhul waqi' menjadi fiqhul waqi'. Seperti itu. Alias apa? Ngeramal. Seperti itu, ngeramal, ya, memperkirakan. Nanti kalau begini, begini. Nanti kalau begitu, begitu. Nah ini, ya kawan, ilmunya mana? Nggak dipakai. Seperti itu. Ilmu yang selama ini dipelajari, lulus dari universitas, nggak dipakai. Yang dijadikan standar hukum apa? Apa yang ada di kelihatan manusia. Nah, maka dari sini akhirnya beliau menjelaskan Syekh, yakni apa? Abdus Salam Ibn Barjas menjelaskan poin ini dalam rangka ke arah sana. Karena inilah yang membedakan. Bahkan beliau menjelaskan wa fi hini anna katsiran, dan bahwasanya banyak juga min atba'i tilkal jama'at, yang di mana pengikut-pengikut dari golongan-golongan ini apa? Munfarituna 'anil ilmi syar'i.
ya sudah golongannya yang nggak punya perhatian, berpaling dari ilmu syar'i, jamaahnya juga sama. Adba'i tilkal jama'at munfalituna 'anil ilmi asy-syar'i. Sibuknya dengan apa? Sibuknya dengan apa? Politik. Sibuknya dengan apa? Sibuknya dengan ramalan. Kalau begini akan terjadi seperti itu. Sibuknya dengan apa? Hal-hal yang tidak penting. Nah, inilah akhirnya patut bagi kita untuk menjadikan kita ini apa? Sadar diri. Ya, kalau kita ini intisabnya benar-benar kepada Al-Quran wa Sunnah, benar-benar mengikuti dakwanya generasi salafus saleh, ini dakwah salaf, maka perhatikan poin yang pertama ini. Jangan sampai kita mengaku-ngaku, ya, iddia, ya, mengaku-ngaku, akan tapi apa? Iftira, berdusta. Ya, ucapannya tidak sesuai dengan apa? Perbuatannya. Ngomongnya, ngakunya, ya benar. Tapi apa? Tidak didasar atas ilmu. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Baik, jangan kamu apa? Berbuat, ya, suatu perbuatan atau mengatakan sesuatu, ya. Kemudian apa? Apa yang kamu tidak ketahui? Ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak kamu ketahui. Ya, kenapa? Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan antara al-ilmu dan al-kadzib, al-ilmu dan al-buhtan, al-ilmu wal iftira. Maka dari sini akhwillah perlu diperhatikan poin pertama ini sebagai asas dasar dakwah salaf, yakni al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi asy-syar'i wa tafaqquhu fid din. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya kenapa sih kita harus belajar ilmu agama? Ya kan, seperti itu. Ketahuilah bahwasanya ilmu agama inilah, kata beliau, ya, al-ilmu alladzi fihi tsana'u wal madhu, ya, ilmu yang dimana di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Ilmu wahyu. Ya, ilmu wahyu. Ilmu ma anzalahullah, kata Syekh rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ini ilmu yang apa? Allah turunkan. Seperti itu. Makanya tidak dikatakan ilmu, ya, kecuali dengan apa yang qala Allah, kata al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan maksudnya al-ilmu ma qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu ilmu. Jadi kenapa kita harus istimam wal inayah bital syari? Karena kita ini kalau ngakunya muslim, kalau kita ini ngakunya ahlussunnah wal jamaah, kalau kita punya perhatian dalam agama kita, ya ini. Bukan sekedar apa? Ngikut sana, ngikut sini. Jangan sampai apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalahullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, apabila mereka dikatakan, ya, kepada mereka ini apa? Ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya, ini dalil. Tayyib, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ya, mereka bakal apa? Cukuplah kita ikuti, ya, apa yang kami dapati, ya, apa yang sudah ada dari nenek moyang kami. Apa kata ustadznya, apa kata kiainya, apa kata ulamanya dan seterusnya, tanpa didasari dalil minal Qur'ani was sunnati ala fahmi as-sahabati radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, maka Rasulullah tidak heran, ya, Nabi SAW di dalam hadis, ya, yang jelas dan ma'ruf oleh kita semua, ya, bahwasanya inilah menjadi pembeda, ya, pembeda antara apa? Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seperti apa? Kata Nabi SAW, fadul alim alal abid, bahwasanya keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang cuma sekedar ibadah saja tanpa dasar ilmu, ya, kafadli, seperti perumpamaan keutamaanku, ya, ala adnakum, ya, dengan apa? Orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, ini yang membedakan bahwasanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu.
Dan sekali lagi, ini merupakan pondasi yang pertama